Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Semoga anak-anak sehat semua ya. Iya Pak, terima kasih. Semoga anak-anak bisa diberi keberkahan dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Amin. Alhamdulillah Bapak senang sekali bisa bertemu anak-anak sekalian pada pagi hari ini. Karena Bapak bisa bertemu dengan anak-anak sekalian yang semangat untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Jadi Bapak ikut semangat. Nah, sebelumnya kan kalian pasti belum kenal Bapak ya. Jadi perkenalkan, nama Bapak Syarifuddin Sofan, panggil aja Pak Syarif. Bapak dari Universitas Indra Prasta atau Unindra. Kalian bisa kenal dengan Unindra. Itu Bapak sebagai guru bimbingan konseling. Nah, di sini Bapak ingin memberikan informasi kepada anak-anak sekalian yang insya Allah bisa bermanfaat untuk menjalani kehidupan sehari-hari kalian menjadi lancar, agar kalian bisa menjalani kegiatan sehari dengan efektif, tidak banyak pikiran kemana-mana. Jadi bisa fokus belajar, bisa fokus beraktivitas sehari-hari dengan lancar gitu. Nah, Bapak harap kalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan tertib, normatif gitu. Jadi kalian bisa bertanya, jangan malu-malu untuk bertanya kepada Bapak. Anak-anak bisa menjalani kegiatan pada hari ini dengan aktif untuk ikut serta dalam kegiatan hari ini. Jangan malu untuk bertanya, jangan menyalahkan temannya yang salah gitu. Jangan berdebat dengan keras, boleh berdebat tapi dengan norma-norma yang ada gitu. Kalau mau berpendapat silakan tunjuk angkat tangan, dan jika ada pendapat atau teman kalian ingin bercerita yang tentang masalah pribadi dia, kalian jangan menyebarluaskan ke kelas lain atau ke teman kalian yang di luar kelas ini, agar rahasia teman kalian terjaga gitu. Oke anak-anak? Oke Pak. Sebelum kegiatan ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran pada kegiatan selanjutnya. Berdoa dipersilakan. Ya, doa selesai. Nah, jadi di sini jadi anak-anak di sini, siapa yang kalau ada dikritik gitu, misalnya kayak kamu dibilang gendut gitu misalnya, atau dibilang jelek, siapa di sini yang merasa sakit hati atau merasa baper gitu, merasa sedih, merasa galau jika diomongin oleh orang? Siapa? Pasti kalian semua tidak suka gitu. Pada dasarnya emang kita semua jika dibicarain dari belakang atau dihujat gitu sama orang, kita pasti tidak suka. Nah, Bapak di sini bagaimana Bapak di sini akan menjelaskan bagaimana cara kita menghadapi omongan orang lain gitu, agar kita tidak baper gitu, tidak galau jika dibicarakan oleh orang lain. Nah di sini ada Bapak menjelaskan 10 cara agar tidak peduli oleh omongan orang lain. Ada 10 cara kita belajar nih nanti bareng-bareng agar tidak peduli dengan omongan orang lain gitu. Jadi kita anak-anak bisa tidak baper gitu kalau dibully, atau kita bisa melawan dengan bulian tersebut.
Nah, karena hidup kalian bukan mereka yang tentukan, bukan orang yang mencibir yang menentukan hidup kalian gitu. Kalian sendiri yang menentukan hidup kalian sendiri gitu. Untuk menuju masa depan itu kalian tidak usah memikirkan omongan yang jelek dari kalian. Kalian bisa itu menjadi kritikan atau saran, tidak terlalu dipusingkan dengan omongan orang lain. Terus next, anak-anak di sini jika terlalu mengambil hati apa kata orang lain, selain membuat tertekan, juga akan membuat hidup tidak berkembang gitu. Mengabaikan apa yang orang lain pikirkan itu memang tidak mudah. Nah, tapi ini hidup kalian gitu, hidupmu. Kalian yang paling tahu apa yang terbaik dan harus diperjuangkan dalam hidup kalian. Itu kalian yang tentukan agar tidak lagi tertahan karena pikiran soal omongan orang. Cara-cara ini bisa kamu terapkan. Nah, terlalu mengambil hati pikiran orang lain, selain membuatmu tertekan, itu juga bisa membuat kalian tidak berkembang gitu. Pemikirannya jadi tidak berkembang. Nah, mengabaikan apa kata orang itu memang tidak mudah. Jadi kita akan belajar bagaimana cara mengabaikan perkataan orang gitu. Nah, karena ini hidup kalian, jadi kalian paling tahu apa yang terbaik untuk kalian sendiri. Harus diperjuangkan dalam jalan hidup kalian tuh kalian yang tentukan, bukan orang lain. Nah, agar tidak tertahan karena omongan orang, cara-cara ini nanti yang Bapak akan sebutkan bisa, insya Allah bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, yang pertama itu kamu tidak bisa menyenangkan semua orang. Jika kamu dicibir oleh orang, kamu melakukan sesuatu padahal kamu berniat baik, tapi masih tetap dihujat gitu, masih tetap diomongin oleh orang. Ya, kamu tidak bisa menyenangkan orang walaupun kita niatnya baik. Kamu tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi tidak, akui dan terima saja kalau ada yang menyematkan pendapat tanpa pikir panjang. Misalnya ada orang lain menghujat tapi tidak pikir panjang, langsung aja bilang tanpa tahu kita niatnya apa, kita melakukan itu karena apa. Jadi tidak perlu kamu ingkari bahwa kebiasaan menjudge seseorang memang sudah menjadi ciri khas setiap manusia. Jadi di sosial media juga banyak tuh yang menghujat kayak gitu kan, kalian suka tahu tuh. Nah, kamu tidak perlu terlalu memikirkan penilaian mereka yang tidak begitu mengenalmu. Jadi kalau orang yang kita kenal, walaupun nggak deket gitu sama kita, nggak usah dipeduliin mau dia siapa. Kalau dia salah satu anggota keluarga kita, teman dekat kita, itu baru kita dengarkan. Tapi kalau dia emang orang jauh yang nggak pernah ketemu, tapi dia mencibir kita, jadi kita tidak siapa dia, jadi kita tidak usah terlalu mendengarkan dia. Tidak perlu dipersulit gitu kalau ada masalah seperti itu. Misalnya ada yang mencibir bajunya tidak rapi gitu. Misalnya kalian berpakaian sudah rapi, merasa rapi, tapi orang lain bilang bajunya tidak rapi, padahal kita sudah merasa rapi. Nah, itu padahal dia bukan orang yang kita kenal, tapi dia menghujat kita gitu. Jadi tidak perlu digubris omongan mereka, tidak perlu dipikirkan. Ya, next. Nah, yang kedua itu ada biarkan saja mereka berkata apa tentang
apapun tentang hidup kamu. Biarin aja dia mau ngomong apa. Nah, kan di sini kita bebas berpendapat apapun. Terserah dia mau ngomong apa. Nah, kita punya, walaupun kita dihujat, kita masih ingat kita punya Allah yang sebagai tempat bertumpu, sebagai tempat berdoa. Karena kita tahu kalau kita diomongin atau dihujat, kita mendapat pahala dari itu. Nah, tidak ada pengaruhnya orang mau berkata apapun, karena nasib kita tidak ditentukan oleh tulisan orang. Tidak, misalnya kita dihujat, kita bukan nasib kita bukan ditentukan oleh hujatan mereka gitu, oleh mulut orang. Hakikatnya Allah yang menentukan takdir kita, bukan orang lain. Jadi Allah yang sudah ditentukan takdirnya, Allah yang sudah menentukan takdirnya. Jadi kita tinggal mengadu kepada Allah saja, jangan terlalu dipikirkan, tak perlu diambil pusing. Dan semua cibiran itu kamu punya Allah tempat untuk bertumpu. Next. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat ada yang kirim video, AA, ini ada orang yang menghina AA. Kirim video, lalu dia pun bertanya, bagaimana menurut AA? Menurut saya dia tidak bicara apa-apa. Loh, kok bisa? Karena saya tidak nyetel. Kenapa? Untuk apa kita melukai hati kita sendiri? Kata-kata yang melukai itu biasanya karena kita baca, kita dengar, kita saksikan. Kalau toh itu tidak ada manfaatnya, kalau toh itu perkataan hanya dari orang yang emosi, orang yang benci dan tidak punya nilai tambah, untuk apa kita melukai hati kita sendiri dengan menyengajakan membaca, menyengajakan mendengar ataupun melihat? Memang ada kalanya kita harus mau mendengar koreksi, tetapi kalau memang hal ini tidak ada manfaat, maka tidak usah memaksakan diri untuk merobek-robek diri dengan membaca, mendengar, dan menyimak. Saudaraku sekalian, ketahuilah bahwa kita terluka karena kita suka sekali melukai diri sendiri. Sikap emosional, sikap ingin tahu sesuatu yang tidak manfaat, ingin membalas, itu hanya melukai. Mari kita jaga diri kita, jangan lukai diri. Banyak hal positif yang bisa kita simak, kita baca, kita dengar, dan itu lebih mengobati kita daripada kita melukai diri kita sendiri. Saudaraku yang baik, tidak semua kata-kata harus kita dengar, tidak semua tulisan harus kita baca. Pilihlah yang benar-benar positif, yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih tambah iman, dan tambah manfaat bagi sesama. Demikian, semoga ada hikmahnya kutil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga itu, ingat yang tadi, ingat semua hal di dunia ini tidak semua hal di dunia ini bisa dalam kontrol kalian gitu. Nah, termasuk bagaimana orang menilai kalian. Kalian bukan segala, yang bukan Tuhan misalnya. Yang punya kendali kan mereka. Jadi kita tidak bisa mengontrol omongan orang lain. Yang kita bisa lakukan adalah banyak hal-hal yang berada di luar kontrolmu, sehingga memikirkannya terlalu dalam hanya akan sia-sia. Nah itu, jika dipikirkan terlalu dalam, itu hanya akan sia-sia gitu. Kalian galau, hanya membuang-buang waktu. Apapun yang kamu lakukan, apakah orang lain membencimu atau tidak, apakah kamu berhasil membuat orang lain senang atau tidak, dunia akan terus berputar. Begitu pula seterusnya. Apapun yang kamu lakukan, apakah orang lain membencimu atau apakah orang lain tidak membencimu atau tidak, atau menyukaimu, apakah kamu berhasil membuat orang lain senang atau tidak, dunia akan terus berputar, dan begitulah seterusnya. Next, misalnya kita ada yang keempat nih, ada misalnya buruk jika kalian dihujat,
apa sih yang akan terjadi jika kalian ada seseorang yang tidak menyukai kalian? Karena kalian tidak bisa membahagiakan semua orang. Next. Nah, tapi bukankah kamu selalu bisa mencari teman baru? Jika ada teman yang tidak menyukai kalian, ya udah tinggalin aja, nggak usah. Ya mungkin tidak suatu frekuensi dengan kita gitu. Jadi kalian bisa mencari teman baru. Nah, seperti kamu yang sering merasa kecewa pada sebuah keputusan, seperti itulah harusnya kamu memandang semua orang kecewa. Kecewa adalah hal biasa. Ya kalau kita orang lain kecewa dengan kita bisa introspeksi diri, ya itu hal biasa. Terus kamu tidak bisa menyenangkan semua orang lagi. Ya gitu. Tidak akan ada hal buruk jika orang lain menghujat kalian gitu. Jadi kalian harus berpikir, mindset kalian harus diubah gitu. Jangan, kalau orang lain tidak menyukai kalian, ya tidak akan terjadi apa-apa. Itu tergantung pemikiran kalian sendiri gitu, mau dibawa happy atas hujatan mereka atau kita dibawa sedih gitu. Kan kalau sedih kita capek sendiri. Next. Nah, yang kelima itu berikan waktu kalian untuk orang-orang yang layak untuk kita sayangi gitu. Kita tidak usah memusingkan omongan orang lain yang tidak menyukai kita. Jadi kita lebih fokus sama orang yang sayang sama kita. Kita luangkan waktu untuk banyak berbicara, mengobrol, bermain bersama gitu. Tidak usah. Jadi tidak usah bersama keluarga, bersama teman dekat. Jadi tidak usah banyak meluangkan waktu kepada orang yang tidak menyukai kita, tapi kita meluangkan waktu kepada orang yang lebih sayang sama kita. Mereka hanya memberi cibiran pada apa yang kamu lakukan. Apapun yang kamu lakukan pasti mereka tidak suka. Walaupun kita berbuat baik pasti membenci kita apapun yang kita lakukan. Sudah saatnya kamu tinggalkan dengan kita lebih meluangkan waktu pada orang yang kita sayang. Nah, ada orang-orang yang selalu berada di dekatmu, misalnya keluarga atau teman dekat, sahabat. Nah, orang tua, ibu, bapak, adik, kakak, itu bisa mengingatkanmu pada kebaikan. Misalnya kamu ada yang salah, mengingatkan, bukan menghujat ya, kan, karena karena mereka sayang gitu, bukan karena mereka benci karena akan kalian, tapi mereka sayang karena mengingatkan ke jalan yang benar. Saat kamu salah pasti mereka mengingatkan kan, dan mendukungmu. Kalian kan pasti punya cita-cita untuk dikejar kan. Nah, mereka pasti mendukung kalian untuk menggapai cita-cita itu. Tidak hanya menghujat, tapi ya tentu saja keluarga kalian teman dekat kalian pasti tidak akan menghujat karena mereka sayang, tapi lebih mendukung kalian kepada yang lebih baik gitu. Saat kamu ingin meraih mimpi. Ya. Next. Yang keenam itu ada menolak. Jadi jika kalian dihujat, menolak hujatan itu tidak akan membuat kalian jahat. Justru kalian menolak itu karena ingin tidak peduli dengan omongan mereka, itu bukan berarti kalian jahat. Justru dia yang jahat karena mereka menghujat kita gitu. Nah, katakan tidak aja bila memang harus mengatakan tidak. Jika kamu diajak
berbuat tidak baik ya tentu saja jangan ikut-ikutan tidak baik gitu. Lingkungan tidak baik akan membuat kamu menjadi tidak baik. Lingkungan yang buruk, nah lingkungan yang baik akan membuat kalian menjadi orang yang lebih baik nantinya. Menolak sesuatu itu tidak membuat kamu menjadi jahat atau menjadi cuek gitu. Tidak, kita menolak untuk kebaikan kita sendiri. Kamu yang menentukan kapan kamu bilang ya, kapan kamu bilang tidak, agar kamu tidak terombang-ambing oleh keadaan yang dimanfaatkan oleh kepentingan orang. Nah, iya benar. Jadi kalian bisa menentukan yang tidak dengan yang salah dengan yang benar. Kalian mau atau tidak untuk mengikuti mereka. Jadi kalian tidak merasa tidak enak gitu. Misalnya kalian tadinya pengennya nggak mau ikut, tapi karena nggak enak kalian ikut. Jangan seperti itu. Kalau kalian tidak enak, ungkapkan saja tidak. Katakan tidak bila kalian tidak. Memang kalian harus mengatakan tidak. Mengatakan tidak akan membuat kalian menjadi orang yang cuek gitu, menjadi orang yang jahat. Masa menolak ajakan orang lain jadi jahat? Jangan berpikir seperti itu. Justru kamu bisa menentukan kapan kamu harus bilang iya, kapan kamu harus bilang tidak. Karena yang menjalani itu kamu gitu. Misalnya kalian diajak melakukan sesuatu yang kalian tidak suka gitu. Anak-anak tidak suka, kalian tapi nggak enak dan merasa terpaksa untuk ikut karena tidak enak, nanti takut dikucilkan gitu. Kalian bisa menolaknya. Jangan merasa itu hal yang wajib kalian ikuti. Kan kalian nanti jika kalian bilang iya tapi kalian merasa hatinya tidak enak, nanti pas kalian menjalani hal itu kalian merasa berat gitu menjalaninya. Jadi mendingan tidak usah dari awal daripada bilang iya tapi merasa tidak enak untuk melakukannya. Bila kamu ingin mengabaikannya, pertama-tama cobalah berkata tidak. Bila memang kamu tidak ingin, tidak mau dan tidak bisa, kalian bisa bilang itu aja caranya. Saya tidak ingin, saya tidak mau, saya nggak bisa melakukan ini. Mulai dari sekarang kalian belajar untuk katakan tidak. Oke? Next, berhubungan dengan yang tadi, supaya kamu terhindar dari rasa bersalah, merasa terbebani jika bilangnya jujur dan ketulusan juga perlu kamu pertahankan. Ya. Yang ketujuh itu supaya kalian terhindar dari rasa bersalah dan agar kalian tidak merasa terbebani pikirannya, mengurangi hujatan orang. Kita melakukan sesuatu dengan jujur dan tulus saja untuk membantu, untuk menolong orang lain. Kita harus tulus dan jujur untuk melakukan itu. Jadi kita jika melakukan itu dengan jujur dan tulus untuk membantu dan melakukannya, kita merasa tidak terbebani oleh omongan orang, karena yang tahu perasaan kita kan diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi jika kita melakukan dengan tulus dan jujur, kita bisa kita tidak merasa terbebani pikiran kita, karena menjadi orang baik dan menjaga nilai-nilai kebenaran itu tetaplah perlu gitu, wajib bagi setiap manusia untuk berbuat baik kepada orang lain. Bermanfaat bagi orang lain adalah sebaik-baiknya manusia. Agar hatimu juga tenang, tetaplah bersikap baik kepada orang dan mengatakan apa yang sebenarnya. Tetap jujur, jika tetap menegur teman juga gitu, kita berani jujur walaupun misalnya kita tetap mengingatkan teman, kita misalnya sudah dihujat dan kita menjadi tidak mau menegur orang lain karena kita tidak mau menanggung akibatnya kita dihujat juga.
jangan lantas kita jadi tidak mau menegur orang gitu, tapi kita tetap mengingatkan teman kita dengan cara yang lebih baik, jangan mengikuti orang-orang yang sudah menghujat kita gitu. Next. Nah, selanjutnya ini yang ke-8. Yang ke-8 itu kita masa lalu itu kita tidak bisa ubah. Kesalahan kita di masa lalu itu kita tidak bisa ubah. Masa lalu itu permanen gitu. Kita tidak bisa balik pakai pintu Doraemon untuk balik ke masa lalu terus mengubahnya menjadi lebih baik gitu. Kita hanya bisa kita bisa mengubah di masa depan, karena masa depan itu masih bisa berubah-ubah tergantung dari kitanya sendiri. Mana yang kalian ingin usahakan? Masih memikirkan masa lalu dengan galau, banyak pikiran, termenung dengan masa lalu gitu, atau kalian menata masa depan yang bisa kalian perbaiki dengan lebih baik gitu, agar di masa depan kita tidak mengulanginya lagi. Karena di masa depan apapun bisa terjadi, bagaimanapun perasaanmu, kamu tidak akan bisa mengubah masa lalu. Ya itu tadi Bapak bilang, kalian tidak bisa menggunakan mesin waktu untuk mengubahnya, karena tidak bakal ada teknologi seperti itu. Karena apa yang telah berlalu tidak bisa kamu perbaiki lagi. Lebih baik kamu fokus untuk menjadi lebih baik di masa depan gitu. Nextnya itu yang ke-9. Yang ke-9 itu kalian jika ingin menghilangkan rasa galau itu, kalian bisa mensibukkan diri sendiri gitu. Bila rasa bersalah mengganggu pikiran kalian, kepikiran omongan orang lain, sibukkan dirimu sampai kalian lupa apa yang orang lain pikir, apa yang orang lain katakan pada kita. Jadi sibukkan diri aja. Saat kamu sibuk dan pikiranmu teralihkan, kamu tidak akan punya waktu lagi untuk memikirkan apa kata orang lain. Jadi banyakin kegiatan lain, olahraga, nonton TV atau nonton film, bermain dengan teman, meluangkan waktu dengan orang yang kita sayang, orang yang sayang sama kita, agar menjadi lupa gitu dengan apa kata omongan orang. Nah, yang terakhir itu kalian harus ingat kepada diri kalian sendiri. Kita sebagai manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita pasti punya kesalahan. Kalian harus ingat itu. Saya, anak-anak sekalian, orang-orang di sekitar kalian pasti punya salah. Kita hanya bisa mengingatkan dengan cara yang benar gitu. Jangan kita tidak, jika orang lain menghujat kita dengan cara yang jahat, kita tidak usah membalasnya dengan cara yang jahat juga. Karena semua manusia tidak ada yang sempurna. Kalian bisa saling mengingatkan satu sama lain dengan cara yang baik. Kamu tidak bisa melakukan segala-galanya dengan sempurna, karena kamu memang manusia biasa. Kalian tidak bisa melakukan ini secara perfect gitu. Dengan Bapak juga mengajar ini tidak sempurna, tidak terlalu sempurna. Tapi kalian bisa mengambil manfaat dari apa yang kalian dapat gitu. Kalau ada yang tidak berkenan di perasaan kalian tidak usah ambil pelajaran dari Bapak, tapi kalian bisa ambil yang baik-baiknya saja. Tidak ada manusia yang sempurna, dan sebagai manusia sebenarnya kamu juga tidak dituntut untuk menjadi sempurna. Tidak ada tuntutan untuk menjadi sempurna sebagai manusia, karena ya manusia tempatnya salah. Dengan segala salah dan benarnya, nikmati saja hidup yang sementara ini. Ya kan manusia itu banyak
banyak salahnya, ada benarnya, tapi ya nikmati saja hidup. Jadi tidak usah banyak pikiran, nikmati saja, jalani saja, karena hidup ini sementara. Jadi kalau kita ini tidak mau dipenjara oleh keburukan orang, kita jangan mau diatur oleh keburukan orang kepada kita. Kalau orang ngomong berbicara jelek kepada kita, mengjudge kita, kita ngomong jelek, orang menghina, kita menghina, orang lain melotot, kita melotot, berarti kita sudah tidak punya prinsip dalam hidup ini. Ya, jadi kalau mereka menghujat kita, kita lawan, terus dia menghujat kita, kita lawan, jadi saling adu, berarti kita tidak punya prinsip dalam hidup gitu. Kalian harus punya prinsip agar tidak terlalu capek dengan menghadapi hidup ini. Menjalaninya dengan santai aja, nggak usah dia menghujat kita, ya udah nggak apa-apa. Kita tidak usah terlalu memikirkan, nggak usah dilawan, ya santai aja. Selain ikut-ikutan kepada kejelekan orang, mau apa sekolah tinggi-tinggi, kalau misalnya kalian kuliah tinggi-tinggi, kalau bisanya cuma niru kejelekan orang, kita tidak usah mengikuti kejelekan orang lain, kita bisa mengikuti kebaikan orang lain yang mencontohkan hal baik. Kan masih banyak hal baik yang bisa kita lakukan. Kita sekolah, kita belajar agama, agar jelas kita itu harus bersikap benar. Nah, orang lain kan bisa memilih sikap yang jelek. Nah, kita bisa memilih sikap yang baik. Hidup ini pilihan, kalian yang tentukan. Mau kita menjalani hidup dengan baik, atau kita mengikuti orang jelek, atau kita mengikuti orang baik. Ya tentunya sebagai manusia itu kalian harus berbuat baik kepada semua manusia, semua yang ada di hidup ini. Terima kasih anak-anak, sampai situ saja materi dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.